Kurang dari 2 minggu jelang pensiunnya Presiden Jokowi dan Iriana berpamitan kepada pegawai istana yang sudah menemani selama 10 tahun. Berdalih hasil endorsement, artis Sandra Dewi membantah mendapat hadiah mewah dari suaminya Harvey Muiz, terdakwa korupsi timah. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi sinyal banyak menteri lama yang akan kembali menjabat di kabinet barunya. Pemirsa, seorang pria mengaku sebagai wartawan memperkosa guru di Aceh Selatan Aceh dan merekam adegannya. Pelaku kemudian mengirim hasil rekaman pada korban dan memeras uang. Asep, pelaku pemerkosaan dan pemerasan, ditangkap polisi di Sawang, Aceh Selatan. Pelaku mengaku sebagai wartawan awalnya mengetahui video viral guru SD bersama muridnya di sekolah yang menimbulkan kontroversi. Pelaku kemudian mendatangi korban akan melaporkan videonya pada kepala Dignas. Namun korban justru diajak ke sebuah kafe dan memperkosa korban, kemudian merekam adegan. Ya, terus memang kamu untuk pribadi? Ya. Apa untuk kamu lihat-lihat? Pribadi. Untuk pribadi. Memang sering dilihat itu? Sudah dikirim. Korban melaporkan kasus ini setelah menceritakan pada suami dan diperas hingga jutaan rupiah. Cambuk 125 kali, paling ringan, yang terbanyak 175, denda emas 1.250 gram, terus yang terbanyak 1.750 gram. Barang bukti yang diamankan 2 buah handphone dan pakaian tersangka. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan melaporkan. Seorang wanita dianiaya suaminya hingga tewas di Sumeneb, Jawa Timur gara-gara mau pulang ke rumah orang tuanya. Pelaku emosi menganiaya korban dengan senjata tajam. Wanita ini terluka parah dan mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sumeneb akibat dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Wanita berusia 46 tahun ini awalnya akan pulang ke rumah orang tuanya karena mengaku tidak betah tinggal bersama pelaku. Sang suami tidak terima ditinggal korban dan menganiaya dengan senjata tajam di luar rumah. Pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor kepala desa dan dilaporkan ke kantor polisi. Polisi yang melakukan penyelidikan mengamankan barang bukti, senjata tajam dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Bahwa suami istri ini sering cekcok. Ini sudah kita lakukan penyelidikan. Memang hasil tes urin dia positif menggunakan narkoba. Kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah tersangka, didapati beberapa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba itu. Korban tewas di rumah sakit dalam perawatan intensif. Korban dan tersangka telah menikah selama 5 tahun. Gak mau sama saya di rumah sendirian karena bapaknya sudah meninggal. Ya dulu sama saya sudah sekitar 5 tahun. Bapak menikah sudah berapa lama, Pak? 5 tahun, kira-kira 5 tahun. Punya keturunan dari? Tidak punya. Tidak, Pak. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan.
Bermaksud menagih hutang ke nasabah, seorang pegawai koperasi simpan pinjam dianiaya kepala desa dan warganya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Video penganiayaan kepala desa dan warganya kepada pegawai koperasi ini viral di media sosial. AS, seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang datang menagih utang ke salah seorang nasabahnya di Desa Panyabungan, Tonga, Mandailing Natal, mendapat perlakuan kasar dan penganiayaan dari warga dan kepala desa Panyabungan, Tonga. Bahkan dalam video yang beredar di media sosial, terlihat berulang kali kepala desa memukul hingga menendang korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangan. Tak terima dengan perlakuan kepala desa dan warganya, korban melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Saat ini kasus dalam penanganan unit Reskrim Polsek Panyabungan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, maling motor tertangkap warga dan pengguna jalan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap saat hendak membawa lari sepeda motor milik Mbak karyawan warteg. Kehebohan terjadi di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pencuri sepeda motor tertangkap dan jadi bulan-bulanan masa. Tak hanya warga, pengendara motor pun berhenti ikut menghakimi pelaku. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah warung makan warteg. Karyawan warteg tiba-tiba mendengar suara mesin sepeda motornya dinyalakan. Ternyata motornya hendak dibawa kabur pelaku. Motornya dipakai di depan, saya lagi nonton TV di sini, Pak. Terus di luar saya dengar ada teriak maling-maling, saya langsung keluar. Tapi saya lihat motor saya langsung udah nyala, udah ada kuncinya itu dari si maling itu. Saya keluar dari masang itu udah kekunci, katanya motor yang banyak mau maling. Makanya aku masuk tidak nangis suami saya. Ramai warga di sekitar lokasi dan banyak pengguna jalan membuat pelaku tak bisa kabur. Petugas kepolisian segera datang mengamankan pelaku ke Mapolsek Jagakarsa. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Lenteng Agung sempat tersendat hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, N-News melaporkan. Momen konferensi pers digunakan pelatih Shin Tae-yong untuk mengungkapkan kekecewaannya atas kepemimpinan wasit laga Indonesia Bahrain. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama Seputar Ayus Pagi. Pemirsa, kurang dari 2 minggu jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden dan Ibu Negara, Jokowi dan Iriana berpamitan kepada pegawai istana yang sudah menemani selama 10 tahun. Jokowi dan Iriana melakukan sesi foto di tangga teras Istana Negara Jakarta bersama pegawai Pas Pampres, jurnalis, petugas dapur hingga petugas kebersihan di lingkup Istana Kepresidenan. Jokowi dan Iriana juga menyampaikan secara langsung rasa terima kasih kepada keluarga besar istana karena telah memberikan kontribusi selama 10 tahun. Menurut salah seorang petugas kebersihan istana, Imam Tambunan, kerja melayani orang nomor 1 di Indonesia merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Rencananya hari ini Jokowi akan bertolak ke IKN untuk meresmikan Istana Negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi sinyal ihwal menteri yang akan menjabat dalam kabinet barunya. Ya, Prabowo memberi bocoran banyak menteri lama yang akan kembali menjabat. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Tetapi saya lihat adalah begini, pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk
kepemerintahan di Indonesia itu menuntut. Pemirsa, saat bertemu warga di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Sidul berjanji akan meringankan pajak. Ya, sementara itu Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki sektor kesehatan bagi anak hingga lansia dan juga tenaga posyandu. Kedatangan calon wakil gubernur Rano Karno disambut meriah warga di Jalan Puskesmas Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Sidul berjanji akan bersama-sama warga membangun Jakarta dan memberi keringanan soal pajak. Pada kampanye kali ini, Sidul kembali menyampaikan program-programnya seperti meningkatkan insentif untuk RT, RW, dan padat karya tuna. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil melanjutkan kampanyenya dengan mendatangi pengobatan gratis bagi warga di kawasan Komplek Tomang City Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warga yang didominasi oleh kaum ibu dan lansia, RK menjanjikan adanya perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia dan juga tenaga posyandu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, artis Sandra Dewi membantah mendapat hadiah mewah dari suaminya Harvey Moise terdakwa korupsi timah. Dalam persidangan, Sandra Dewi bahkan mengklaim mayoritas aset yang tengah disita adalah miliknya hasil endorsement. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Moise sekaligus terdakwa korupsi timah memberikan dirinya tas-tas mewah. Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, tidak ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Cincin pertunangan, cincin kawin? Ya itu bukan hadiah kalau cincin perkawinan kan dari awal. Yang hadiah ini kan membelikan mobil, membelikan itu kan hadiah itu. Membelikan mobil tapi bukan atas nama saya yang mulia. Karena ini dipakai bersama. Anak-anak saya pakai, beliau juga pakai. Ini pernah menjadi hadiah ulang tahun juga? Tampak seperti hadiah ulang tahun tapi bukan atas nama saya dan kami gunakan bersama. Saya, anak-anak, dan Pak Harvey. Tapi diberikan pada saat saudara ulang tahun? Pas. Pas ya. Di tengah bantahannya terhadap hadiah barang-barang mewah dari sang suami, Sandra Dewi justru terkesan flexing di tengah persidangan. Yang di depan rumah saya itu Mini Cooper, Rolls Royce, sama Alphard saya. Nggak pernah bercerita Pak Harvey punya mobil ini? Saya nggak ngerti mobil, Pak. Ya. Tidak tertarik. Oh, tidak tertarik. Okay. Sandra juga membantah 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung juga bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambasador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Tak hanya itu, Sandra juga membantah terkait kepemilikan jet pribadi yang disangkakan pada suaminya. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Moise sebelum menikah. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Zulkarnain, iNews melaporkan. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-22 GTV digelar sangat meriah di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Momen spesial perayaan tersebut semakin meriah dengan penampilan puluhan artis ternama Indonesia. Bertajuk Amazing Javanica 22, stasiun televisi nasional yang berkelas kesayangan seluruh keluarga Indonesia, GTV, menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-22 di studio RCTI Plus, MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Disaksikan langsung Presiden Direktur GTV Valencia Tanusudibio dan Business Development Director MNC Vision dan K-Vision Kevin Sanjaya Sukamulyo. Peringatan ulang tahun stasiun TV di bawah naungan MNC Group ini menampilkan tata panggung serta konser yang luar biasa dengan konsep Javanica, yakni perpaduan budaya Jawa dan juga Sunda. Perayaan ini sekaligus menjadi komitmen GTV untuk selalu memberikan tontonan yang berkualitas, menghibur, sekaligus menginspirasi.
Kita adalah satu keluarga besar yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di usia yang ke-22 ini, mari kita jadikan semangat Java Nikah sebagai momentum untuk terus berinovasi dan berkarya, menghasilkan program-program berkualitas yang menghibur dan mencerdaskan bangsa. Penampilan dari berbagai musisi dan artis papan atas Indonesia menambah kemeriahan malam puncak hari ulang tahun GTV. Aku baru pertama kali ikut HUT GTV, kumpul bareng artis-artis lainnya, ada banyak deh pokoknya mah. Semoga makin sukses, jaya terus, dan makin the best. Untuk GTV, semoga semakin sukses dan banyak penonton setia yang selalu nonton, menghasilkan karya-karya yang bagus dan menarik. Sukses! Di usianya yang ke-22 tahun, stasiun televisi nasional yang berkelas dan layak ditonton bagi seluruh keluarga Indonesia, GTV akan terus berkarya dengan menyajikan program hiburan dan informasi berkualitas sekaligus mengedukasi para pemirsa setianya. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas. Menyala Timnasku.